Bayangin kamu tuh mati karena kerja. Bukan karena kecelakaan ataupun stres, tapi beneran kerja sampai mati. Di Jepang ada istilah buat ini, namanya karoshi. Dan ini tuh bukan kejadian langka atau kasus tragis yang cuma sekali dua kali. Setiap tahun, ratusan orang meninggal karena karoshi. Dan angka aslinya bisa jadi 10 kali lipat. Kita ngomongin ribuan orang ya, mati karena kebanyakan kerja. Apa yang bakal kamu dengar ini adalah cerita tentang satu negara yang kejebak di sistem yang rusak parah. Sistem yang udah terlalu dalam nancap di budayanya, sampai orang mati pun gak ada yang berubah. Kita mulai dari angkanya dulu. Jepang termasuk negara dengan jam kerja terpanjang di dunia. Mereka nggak lagi kerja 9 to 5, bahkan sampai kerja 80 jam per minggu. Jujur aja, ini tuh bukan kasus langka gitu loh. Hampir seperempat perusahaan di Jepang ngelakuin ini. Tapi kalau kita kulik data lainnya malah makin aneh. Walaupun kerjanya paling keras, Jepang justru punya produktivitas rendah di antara negara Group of Seven. Mereka kerja lebih lama dari Jerman, Amerika Serikat, maupun Kanada. Tapi output kerjanya itu lebih rendah. Tahun 2013, ada cewek namanya Miwa Sado. Dia adalah seorang jurnalis dari sebuah perusahaan TV Jepang bernama NHK. Dalam 1 bulan, dia tuh kerja lembur lebih dari 100 jam, tanpa libur akhir pekan dan cuma kerja terus-menerus. Lalu dia meninggal karena gagal jantung semenjak kelelahan bekerja. Selain itu, ada kasus serupa dari seorang karyawan Densu yang meninggal karena depresi akibat kelelahan bekerja. Setelah kematiannya, CEO Densu sampai mundur karena kasusnya benar-benar kontroversial. Perusahaan didenda sama pemerintah, lalu mengubah aturan bekerja maksimal sampai jam 10 malam. Media Jepang pun ramai banget dan diikuti sama kemarahan publik. Sekilas kelihatannya tuh kayak bakal ada perubahannya, tapi ternyata ya sama-sama aja gitu loh. Terus pertanyaannya, kenapa jutaan pekerja Jepang terima ini? Kenapa mereka terus kerja 80 jam seminggu dan rela ngorbanin kesehatan, keluarga, bahkan nyawa mereka sendiri? Ada 2 alasan, dan kalau kamu tahu ini, kamu bakal paham kenapa sistem ini susah banget diubah. Alasan pertama, budayanya. Di Jepang, ada konsep yang namanya tuh salaryman. Ini semacam identitas yang melekat di pekerja Jepang, di mana hidupnya didefinisikan sama perusahaannya. Nilai dirinya atau value-nya pun diukur dari seberapa loyal dia sama kerjaannya. Dan pastinya, tujuan hidupnya adalah bekerja. Salaryman bukan cuma diharapkan kerja lama, tapi juga diharapkan ikut minum bareng rekan kerja setelah pulang kantor. Nama kebiasaan ini adalah nomikai. Meskipun nomikai nggak selalu wajib, tapi kebiasaan ini dianggap sebagai bagian dari pekerjaan dengan maksud untuk membangun relasi. Ibarat kamu udah kerja 12 jam, lalu lanjut minum 2 jam, terus pulang, tidur, besok ulang lagi sampai kamu tuh pensiun. Selain itu, 63% pekerja Jepang merasa bersalah kalau ambil cuti berbayar. Dari 20 jatah cuti tahunan yang dikasih, sebagian besar cuma pakai 50% dari jatah cutinya. Padahal kalau dipikir lagi itu hak mereka kan. Cuti yang sah dan mereka dapetin secara legal. Tapi mereka malah ngerasa bersalah. Kenapa? Karena dalam budaya Jepang, kelompok lebih penting daripada individu, yang ngasih keyakinan kalau perusahaan lebih penting dari orangnya. Jadi kalau semisal kamu mau ambil cuti gitu, kamu mungkin bisa aja dianggap ngecewain tim dan perusahaanmu sekaligus. Alasan yang kedua adalah ekonomi. Jepang lagi dalam masalah besar. Tahun 2011 kemarin, China mengambil posisi Jepang sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia, di mana Jepang udah megang posisi itu selama kurang lebih 42 tahun. Buat tetap kompetitif, Jepang ngerasa harus kerja lebih keras lagi. Tapi masalahnya adalah, populasi Jepang lagi ambruk, angka kelahiran jatuh bebas, dan dalam 50 tahun ke depan, kemungkinan Jepang bakal kehilangan hampir sepertiga populasinya. Sementara tekanan ekonomi bakal terus meningkat seiring berjalannya tahun. Pemerintah sebenarnya punya 2 solusi buat nambal masalah ini. Masukin lebih banyak imigran ke Jepang atau manfaatin robot buat ningkatin produktivitas pekerjaan mereka. Daripada bukain pintu buat pekerja dari luar, mereka bangun mesin yang bisa diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Bahkan udah sampai ke sektor pertanian supaya masyarakat Jepang bisa kerja lebih efisien dan punya waktu istirahat lebih banyak. Selain itu, pemerintah sempat coba beberapa cara lain. Mereka bikin hari libur baru misalnya, bernama Mountain Day. Mereka juga bikin Premium Friday, di mana karyawan boleh pulang jam 3 sore di hari Jumat terakhir di bulan itu buat ngedorong tingkat konsumsi masyarakat. Kedengarannya tuh bagus kan? Tapi hasil di lapangan tuh berkata lain. Ada studi yang bilang kalau hanya 4% karyawan yang pulang lebih awal di Premium Friday pertama. 4% dari jutaan pekerja. Bayangin coba. Alasannya sesimpel karena budaya kerjanya yang udah terlalu kuat. Seolah kalau semisal kamu tuh pulang lebih awal dari yang lain, kamu bakal dicap gak loyal dan gak tahu malu. Dan dari sini pun kadang tuh aku kepikiran kalau kita semua lagi menuju masa di mana karoshi dianggap normal. Gak cuma di Jepang, tapi juga di negara lain. Di mana mati karena kerja dianggap sebagai harga kesuksesan dan value kita sebagai manusia diukur dari output kerja kita sendiri. Pertanyaannya yang bisa kita refleksikan bareng-bareng adalah definisi sukses apa yang pengen kita capai ke depannya dan seberapa besar effort sekaligus pengorbanan yang kita perluin. Kalau misal kamu ada pendapat lain soal cerita ini, kindly hit the comment. Makasih udah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng, karena aku bakal ngulik cerita menarik lainnya yang worth it buat didengerin.